Tuan, halo. Halo, bisakah Anda membantu saya merawat cincin ini? Baiklah. Nona, cincin Anda ini imitasi. Tidak mungkin. Anak saya menghabiskan ribuan dolar untuk membelinya beberapa tahun lalu. Bagaimana mungkin itu imitasi? Jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara. Anak Anda pasti tertipu. Anda tahu apa? Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan Zhang, Anda bisa lanjutkan pekerjaan lain. Serahkan ini pada saya. Ini benar-benar imitasi. Halo, Tante. Ada yang bisa saya bantu? Nona muda, saya lihat Anda orang yang paham. Coba lihat. Apakah perhiasan ini asli? Baiklah, biar saya periksa. Tante, perhiasan ini benar-benar tidak terlihat asli. Itu tidak mungkin. Bagaimana kalau begini? Jika tidak keberatan, saya bisa lepaskan batu mulianya dan lakukan tes. Dengan begitu, Anda bisa lihat lebih jelas. Lepaskan? Cincin saya tidak ada masalah. Saya cuma mau merawatnya. Tidak ada masalah apapun. Kalau batu mulianya dilepas, bisa dipasang kembali? Ini akan merusak penampilan cincin saya. Tante, jangan khawatir soal itu. Kalau kita lepas untuk dites, dan ternyata batu ini asli, kami akan ganti dengan satu perhiasan dari booth kami secara gratis. Diganti dengan yang lain? Boleh begitu? Baiklah, Anda yang bilang. Kalau dilepas dan ternyata asli, Anda harus pasang kembali dengan baik. Anda harus jamin kesempurnaan cincin saya. Dan Anda bilang akan ganti dengan perhiasan lain. Tidak masalah. Tan, lihat. Bagaimana bisa begini? Ini cara duplikasi yang sangat umum. Batu mulia yang disebut-sebut itu sebenarnya tidak berwarna. Jadi mereka hanya warnai bagian dasar tempatnya dengan merah. Dan melalui batu tak berwarna ini, cahaya akan memantulkan warna merah. Batu mulia asli sudah berwarna alami. Tidak mungkin ada situasi seperti ini. Semakin banyak batu mulia imitasi di pasaran. Jadi saat membeli batu mulia, semua harus sangat berhati-hati. Bagaimana dengan ini? Sekarang, saya akan ajarkan kamu beberapa cara untuk mengotentikasi perhiasan. Biasanya, orang akan mempertimbangkan jika tidak ada gas di dalam batu, atau tidak ada gelembung, artinya kualitasnya bagus. Tapi kamu harus pertimbangkan situasi tertentu. Misalnya, di zamrud alami. Wajar kalau ada gelembung di dalamnya. Contoh lain adalah safir jenis ini, di mana dua warna adalah kualitas paling khasnya. Dilihat dari satu sudut, warnanya biru. Tapi dari sudut lain, karena pencahayaan berbeda, warnanya biru hijau. Baiklah, hari ini waktunya terbatas. Saya akhiri pengantar saya di sini. Besok akan ada salon di sini. Kalau ada yang tertarik, kalian semua bisa datang. Selain itu, para pengrajin berpengalaman ini akan hadir untuk menjelaskan lebih detail. Saya ucapkan selamat datang untuk besok. Bagus. Mahkota Phoenix ini adalah yang dipakai pengantin pada hari pernikahan mereka sejak zaman dulu. Ini barang antik asli. Sudah diwariskan turun-temurun. Ketua kami memakai ini saat dia sendiri menikah. Meskipun sudah melewati waktu begitu lama, dengan perbaikan para master pengrajin kami, masih bisa menunjukkan keadaannya saat pertama kali dibuat. Gaya Tiongkok yang begitu megah. Dan kerajinan yang otentik. Ini juga stan kamu? Ini adalah layanan pelanggan, di mana perhiasan rusak bisa diperbaiki. Namun, barang yang paling luar biasa akan dipresentasikan di penghargaan tahunan Rui Hua. Saya yakin ini akan menjadi pesta untuk mata kalian. Itu Antonio.
Tak percaya Wu Xiaoqi mengundangnya. Tuan Antonio, kami mengkhususkan diri dalam perhiasan tradisional Tiongkok. Jika Anda tertarik, saya bisa tunjukkan lebih banyak. Anda pasti suka. Tuan, jadwal kami agak ketat. Semua kerajinan halus ini akan dipamerkan malam ini di penghargaan tahunan Rui Hua. Bisakah Anda melihatnya lagi nanti? Maaf, saya menantikan untuk melihat karya Anda malam ini. Ini kesempatan besar. Saya tidak bisa melewatkannya. Tuan Antonio, semoga perjalanannya lancar. Saya harap bisa bertemu Anda segera. Terima kasih banyak. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuan Antonio. Tuan Antonio. Dia sudah pergi. Kamu tidak bisa mengejarnya. Antonio adalah juri kehormatan di Yves Saint Laurent. Dulu kamu go internasional lewat dia. Aku cuma ikutin jejakmu. Antonio naik pesan tengah malam ini. Waktunya terbatas, cuma bisa lihat show desainer utama. Oh ya? Malam ini aku tunjukin. Perhiasan yang didesain bagus bisa bikin master betah. Oke, aku tunggu. Tapi kita lihat dulu kamu bisa nggak? Perhatikan ritme. Tetap senyum. Perhatikan titik berhenti. Gerakan tanganmu terlalu kaku. Lebih anggun. Anggap diri kalian putri, ya? Jangan bungkuk. Sudah sempurna. Istirahat dulu. Sudah bagus kayak fashion show high-end. Apa sih? Jauh dari itu. Perlu latihan lagi. Aku juga punya senjata rahasia yang belum kalian lihat. Mana? Yushi, Gimana kabarnya? kita cuma butuh rencana cadanganmu. Ini yang tanggung jawab pasar luar negeri kita. Aku nggak ada beberapa hari ini, lagi ngobrol sama dia soal pasar luar negeri kita. Hampir selesai. Kamu jago. Ngomong apaan sih? Itu rahasia kita. Sini. Bule siapa ini? Kita sibuk semua dia malah genitin dia? Jangan kesel. Yushi bukan orang kayak gitu. Ayo kita lihat. Peran pertama. Ikuti mereka. Berbalik. Silangkan. Gimana? Gaya Tionghoa, unik banget. Beda banget sama show perhiasan lain yang pernah aku lihat. Kolaborasi kita termasuk karya desainer ini juga? Maaf, itu eksklusif untukku. Bagus. Ikuti mereka. Berbalik. Bagus nggak? Cukup bagus. Lebih baik dari yang kubayangin. Tapi bukan berarti dia menang. Kamu cerminkan tren.
Pastikan begitu model. Dapat perhiasannya, langsung pergi. Tenang, pasti beres. Kerjakan dengan baik. Kamu akan diberi imbalan. Oke, Nona Gao. Apakah kamu puas dengan latihannya? Bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jangan khawatir, mereka model terbaik kami, terutama model utama kami. Mereka sudah tampil di banyak pertunjukan fashion internasional kelas atas. Kami akan berusaha maksimal untuk pertunjukan Rui Hua MU. Terima kasih atas dukungannya. Halo? Kamu mau bertengkar selamanya denganku? Aku bukan tipe orang suka bertengkar. Jangan bahas itu lagi. Ini tentang bagaimana kita menghargai hal yang berbeda. Semakin dibahas, semakin bertengkar. Lebih baik berhenti bicara. Dan kamu bilang tidak suka bertengkar. Dulu kita begitu baik. Sejak kapan kita tidak sepaham? Orang berubah. Banyak hal tidak sesuai bayanganku. Seperti untuk grup pesanan khusus. Aku berusaha keras mempertahankannya. Tapi di matamu, itu cuma ala persaingan departemen. Mungkin aku punya prasangka itu sebelum lihat latihanmu. Tapi kamu bilang sendiri, orang berubah. Cincin yang aku desain? Aku penasaran kenapa kamu keras kepala belakangan ini. Jadi aku suruh orang beli karyamu. Kukira itu klien yang sangat dermawan. Ternyata kamu. Bagaimana menurutmu? Sangat mengesankan. Karyamu. Tidak ada hubungannya dengan kilau batu utamanya. Tapi kembali ke desainnya sendiri. Ini menceritakan kisah pemiliknya. Kalau bisa jadi cincin tunangan. Benar-benar menunjukkan cinta pasangan melalui perhiasan. Kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu tidak berpikir. Tidak laku karena tidak bisa diproduksi massal? Ini yang diperjuangkan para pengrajin. Tidak ada karya produksi massal yang bisa menandinginya. Aku mulai mengerti. Apa yang kamu perjuangkan? Karyamu indah dan hangat. Juga menyentuh hati semua orang. Tapi begitu pengrajinnya pensiun, kita mungkin tidak akan bisa melihatnya lagi. Itu tidak akan terjadi. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Aku juga mengerti kenapa kamu bersikukuh mewariskan keterampilan itu. Aku tidak ingin karya Rui Hua masa depan jadi dingin dan tanpa emosi, jadi aku akan mendukungmu untuk berjalan sejauh mungkin di jalan perhiasan tradisional Tiongkok ini. Kamu benar-benar mau berdiri di sampingku dan menemaniku di jalan ini? Tentu saja. Bagaimana jika aku gantikan Gao Hui dan jadi tangan kananmu? Setuju? Kamu ragu-ragu. Gaoji ya, aku cuma mikir. Apa beneran mau gantiin dia? Atau cuma cemburu? Jangan hindari pertanyaanku. Aku enggak. Kamu gak bisa diganti di hatiku. Cintaku padamu begitu dalam dan berharga. Dan aku udah bilang, Gao Hui cuma partner bisnis. Aku tahu, pakai kekuatan Wu Xiaoqi dan Gao Hui bisa bantu kamu makin kuat di Rui Hua. Tapi semenjak aku masuk Rui Hua,
Gao Hui udah main kotor. Ke aku, yang bahkan kamu lihat sendiri. Sekarang kamu harusnya udah tahu sifatnya. Masih mau kerja sama-sama orang kayak gitu? Kalau diam jadi jawabanmu, berarti aku udah ngerti. Aku nggak bakal minta lagi darimu. Halo? Halo, Nona Yang. Lama nggak ketemu. Terima kasih sudah datang. Terima kasih pujiannya. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Kamu sudah sampai. Nenek. Ketua Lin. Bagus, bagus. Selamat datang. Selamat datang. Lama nggak ketemu. Kalian semua sudah pada datang. Bu, cantik banget hari ini. Terima kasih. Halo, Ketua Lin. Izinkan saya perkenalkan. Beliau juri kehormatan kompetisi Yes Saint Laurent. Bapak Antonio. Ini Ibu Lin Sue, Ketua Grup Rui Hua. Senang bertemu, Pak. Semoga kita bisa kerjasama. Sungguh kehormatan bisa hadir di sini. Saya sangat menantikan karya-karya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Luar biasa. Banyak klien lama kita dukung dan pesan lebih. Penjualan grup Flying Gold bakal pecah rekor kali ini. Aku nggak khawatir soal penjualan grup Flying Gold. Selama kamu yang pegang. Tapi grup Inlay juga lagi bagus banget kali ini. Dan mereka rame banget. Jadi aku yakin, grup Inlay kali ini juga pasti bakal dapat hasil bagus. Terima kasih doanya, manajer umum MU. Kita lihat saja saat laporannya keluar. Kedua grup sangat bagus. Hanya saja grup pesanan khusus, Bu. Sudah hampir waktunya. Mari duduk. Akan segera dimulai. Para hadirin, para tamu VIP, selamat malam. Selamat datang di Rui Hua. Upacara besar peringatan tahunan. Malam ini, Rui Hua akan menghadirkan malam yang luar biasa. Pertama-tama, mari sambut Ketua Rui Hua, Ibu Lin Sue, untuk menyampaikan sambutan. Mari beri tepuk tangan. Merupakan kehormatan besar berada di sini. Kita berkumpul di sini setiap tahun pada waktu ini. Rui Hua kini berusia 40 tahun. Kami memulai dari bengkel keluarga, hingga membangun merek sendiri. Produk kami bahkan dijual secara lokal dan internasional. Kami beruntung. Kami telah mengikuti ekonomi negara yang direformasi, terbuka, dan berkembang pesat. Dan kami terus maju bersamanya. Pencapaian Rui Hua ini semua berkat setiap klien di sini. Kami juga perlu berterima kasih kepada karyawan kami yang bekerja keras. Terima kasih atas masa yang kita jalani sekarang. Sudah 40 tahun, kami telah melalui perjalanan panjang. Generasi kami telah mengalami banyak hal. Kami telah melalui banyak kesulitan. Kami menyaksikan pasang surut industri ini. Perhiasan dulu disebut sisa-sisa feodalisme, juga disebut tanda pamer kekayaan. Tapi perhiasan sebenarnya adalah ekspresi dan pewarisan cinta. Hari ini, hanya ketika semua orang
menantikan kehidupan yang indah. Perhiasan dapat mencapai makna sejatinya. Dengan masuk ke ribuan rumah tangga, kami menggunakan desain untuk mengukir cinta. Rakyat biasa. Ini adalah misi sejati Rui Hua. Baiklah, mari semua nikmati pertunjukan perhiasan Rui Hua dengan menghadirkan cinta para perajin kami. Masa penuh syukur dan kami berterima kasih. Terima kasih banyak, Ketua Lin. Untuk alamat yang begitu bagus. Kamu memberi kami awal yang indah. Untuk acara malam ini, kami ukir cinta dan harapkan kebahagiaan. Silakan nikmati presentasi karya dari Rui Hua S Flying Gold Group. Mari kita sambut mereka. Kamu harus sembunyikan ini. Jangan lupa serap minyaknya. Tambahkan blush. Rapikan rambutnya. Gao Jie, ini model pilihanmu? Cantik sekali. Tentu, terutama yang utama. Dia sangat cantik. Aku pilih setelah lihat semua model dari perusahaannya. Sikap mereka paling cocok dengan perhiasan hari ini. Mereka jiwa dari presentasi hari ini. Jadwalnya paling penting. Tidak boleh ada kesalahan. Lihat betapa seriusnya kamu. Nasib custom order group ada di tangannya. Hui. Flying Gold Group sudah melebihi waktu. Kenapa belum selesai? Bagaimana kalau memengaruhi penampilanmu? Antonio harus pergi lebih awal. Jangan khawatir, aku akan naik sendiri. Aku akan tunjukkan karya terpenting pada orang terpenting. Presentasi terbaik. Tak bisa terburu-buru, jadi bersabarlah. Pemeran utama perlu waktu lebih. Sisa waktu sedikit. Untuk karya yang kurang signifikan. Ibu, aku paham maksudmu. Siapa yang taruh custom order group terakhir? Mereka bukan penutup. Cukup, jangan buang waktu semua orang. Ini bisa mewakili lebih baik. Benar kan?
YMMU, berapa lama lagi mau overtime? Segera selesai. Karena ada banyak karya dari Flying Gold Group. Tapi kita harus pertimbangkan Rui Hua secara keseluruhan. Kita tak bisa ubah aturan seenaknya. Ziun, coba buru-buru mereka sedikit. Maaf, Ketua. Salahku tak atur waktu dengan tepat. Tapi tak terlalu buruk. Inlay Group bukan grup terakhir. Ini seharusnya tak terlalu pengaruhi mereka. Tapi grup pesanan khusus. Aku dengar mereka mengerahkan banyak usaha. Untuk persiapan, grup Inlay perlu mengejar waktu yang tertinggal. Mari kita usahakan agar setiap grup punya waktu yang cukup. Agar adil. Grup Inlay juga punya banyak perhiasan. Kami hampir tidak bisa selesai tepat waktu. Kami tidak punya waktu ekstra untuk grup pesanan khusus. Bagaimana kalau begini? Kita perpanjang waktunya. Biarkan manajer umum MU yang umumkan. Dan minta mereka tunggu sebentar. Aku yakin hal kecil seperti ini bukan masalah buatmu, kan? Grup emas polos sudah lewat 10 menit. Grup pesanan custom seharusnya sudah naik. Kalau grup Inlay juga menunda-nunda, grup pesanan custom tidak perlu naik sama sekali. Upacara bisa langsung selesai sekarang. Coba lihat apakah mempelai pria sudah siap. Sekarang kita hanya bisa bersaing dengan waktu. Kita harus memperebutkan waktu di atas panggung. Oke, aku pergi. Nona Gao. Nona Gao. Kalau terburu-buru, serahkan perhiasannya padaku. Model sudah siap. Begitu grup Inlay selesai, kita bisa langsung naik. Perhiasan utamanya di sini. Gao Jie, mempelai pria sudah siap. Dia bisa naik kapan saja. Oke. Pak, koleksi baru Huisin akan segera menyusul. Oh, itu yang sudah kutunggu-tunggu. Selanjutnya, mari kita sambut grup Inlay untuk mempersembahkan produk andalannya, koleksi Huisin. Model yang akan memamerkan produk ini adalah kepala desainer ulung grup Inlay, Gao Hui.
Benar, dan saat dia berbalik, Chen Pinzhen, ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak padaku? Kenapa tidak tanya Gao Hui apa yang dia lakukan? Dia menyuap agen model supaya model utama Gao Jie menghilang setelah dapat perhiasan. Jadi, Wakil Presiden Yu, kau selalu bilang suka Gao Jie dan mencintainya. Tapi meski tahu betapa liciknya Gao Hui, kau biarkan dia pakai cara licik untuk ganggu dan sakiti Gao Jie. Inikah yang kau sebut cinta sejati? Tak heran Gao Jie ragu padamu. Daripada peduli padanya, kamu mungkin lebih peduli pada jabatanmu. Bukankah ini latar belakang untuk grup pesanan khususmu? Aku juga tidak tahu alasannya. Waktu presentasi, kita terus ditunda. Sekarang semuanya berantakan. Tante, tolong bantu aku. Ada apa? Gao Hui ingin aku presentasi sebagai penutup. Aku juga merasa dia sengaja menunda dan mengulur waktu. Dia tak akan memberi waktu cukup pada grup pesanan khusus untuk presentasinya. Tapi, begitu jadwal sudah ditetapkan, sangat sulit untuk mengubahnya. Bahkan jika grup emas polos bisa mempersingkat waktunya, kupikir masih sulit membantumu banyak. Justru sebaliknya. Aku harap grup emas polos tambah 10 menit. Tambah waktunya? Ya, diperpanjang. Mungkin ada masalah di belakang panggung. Tapi sebenarnya siapa yang duluan tak penting. Yang penting pelanggan kita puas. Baik Gao Jie maupun Gao Hui. Mereka sama-sama bekerja untuk kemuliaan Rui Hua, kan? Gao Jie. Gao Jie. Itukah gadis yang kulihat siang tadi? Ini cuma hiburan dadakan. Pertunjukan utamanya adalah acara Gao Hui. Lalu perhiasan yang dia pakai, apakah itu dari seri Huixin? Hui, dia memeranku. Aku akan buka topeng kepalsuannya sekarang. Hui, tenang dan dengarkan aku. Perayaan Rui Hua sangat penting bagi perusahaan. Semua pemasok kami dan selebritas industri perhiasan semuanya ada di sini. Jika kau bertengkar dengan Gao Jie sekarang, tak baik untuk kita semua. Hanya akan membuat kita terlihat konyol dan ketua juga akan berpikir begitu. Aku tak bisa terima begitu saja. Dengarkan saja aku. Selama belum berakhir, kita masih punya kesempatan. Selama presentasi perhiasan terakhir dari koleksi Huixin, kita masih bisa menang. Seperti keadaan sekarang, apalagi yang bisa kita lakukan? Tapi maksudmu? Apa yang terjadi? Aku suruh model ambil perhiasan Gao Jie, tapi sekarang, aku minta perhiasannya, tapi dia minta kembali setelah memberikannya padaku. Dia bilang akan memakainya sendiri, jadi aku tak bisa merebutnya di tempat. Cukup, berhenti bicarakan hal-hal tak berguna ini. Let's do this. Let the model who flies the Grom carry this on stage. Let him use Huixines. Ring to propose to Gao Jie. Tell him he must register the advertising. Slogan of Huixin. Remember that. You they better be serious about this. Kau heard it all, right? Whether we can defeat the blind goal,
group, it's all up to the show tonight. At this critical moment, you want to take their side, will you? The jewelry set you see on stage now comes from our Hui Hui's custom order group, apparently handcrafted. Traditional wedding collection. Every piece comes with duel wishes from the drafting masters. This bracelet is titled Perseverance in Living, the Inspiration Chame, dari broken jade bracelet, brought in by a customer. The designer took parts dari bracelet original, using the traditional drafting method of filigree inlaid metal art, and reconstructed the other half of the bracelet. It is also embedded with materials such as agate and oral, so that it conveys a unique way, beauty in its contrasting appearance. The designer hopes that, through the reunion of this bracelet, people will know that even though there are ups and downs in the journey of love, what's broken can be mended, without ever parting from each other. There be ultimately achieving the flourishing bloom of your life. The necklace, titled Nature's Romance, worn by the designer, uses a ruby as the primary gemstone, and making it become extraordinary. Dengan crimson enameling, in addition, fine pieces of porcelain were ingeniously selected to recreate the layers of theaters, vivid yet without losing its oriental elegance. Heart everyone deserves to be cherished. Everyone who believes in love will eventually meet the person who is willing to brave all storms and walk by your side until the end. Moreover, the custom or the group of Wiwa would like to take advantage of this opportunity to convey their vision and innovation. The most precious jewelry is not the most expensive piece. Creating the extraordinary true design is the true essence of craftsmanship. Now that our bride is smartly dressed, she is just waiting for a groom to come on stage. No, no, no. Here comes the Vice President. Why is you siap Tere? Jangan khawatir, Yuahi knows what to do. He will be showing the ring that you designate. I knew he would find a way. He has never disappointed me before. Are you here to drag me off the stage? Earlier you asked me. Antara kamu dan Gao Hui, siapa yang akan kupilih? Jawaban apa yang ingin kau dengar? Itu kota perhiasan Huisin. Apakah pilihan terakhirmu masih Huisin? Hal paling berharga dari sebuah desain adalah cara ia mengekspresikan perasaan. Semua perasaan yang tak bisa kuungkapkan ada di dalam cincin ini. Gao Jie. Aku melihat hatimu yang murni melalui cincin ini. Izinkan aku menjaganya seumur hidupku.
Maukah kamu? Keduanya itu Gao Jie. Kali ini aku serius. Ini bukan untuk promosi atau kampanye apapun, juga tidak mengikuti naskah tertulis. Bisa dibilang, ini murni berdasarkan dorongan emosional. Tapi itulah hatiku yang sebenarnya. Karena sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah menginginkanmu menjadi pengantinku. Kukira kau naik panggung untuk memamerkan desain Gao Hui. Tak kusangka ternyata Hei, di tempat asalku, seorang pemuda berlutut satu kaki saat ingin melamar. Tunjukkan kesetiaanmu. Terima kasih atas petunjuknya. Menikahlah denganku. Nikahi dia. Ziun, tahukah kamu bagaimana kedua orang ini bisa bersatu? Aku juga ingin tahu caranya. Yuji. Keraguanku tidak ada hubungannya dengan cinta. Aku khawatir begitu aku menerima cincin ini. Hidup kita akan terikat selamanya. Untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Di hari baik dan buruk. Masa depan kita tidak akan semulus ini lagi. Semua ini. Apakah kau bersedia menahannya bersamaku? Bagian dalam cincin ini berisi semua cinta yang kita miliki satu sama lain. Itu juga terukir di hati sejati yang berharga di dalam diri kita masing-masing. Seperti di hutan hujan Asia Tenggara itu, di mana kita mengalami hidup dan mati bersama. Dalam keadaan seperti itu, aku tidak meninggalkanmu atau mengabaikanmu. Dan kau mempercayaiku tanpa syarat. Masih adakah hal lain yang bisa memisahkan hati kita? Karena itu, maukah kau menikah denganku? Casanova, kamu boleh mencium pengantin. Cium. Cium pengantinnya.
Bagaimana mungkin? Hui. Ini sangat konyol. Kok bisa jadi begini? Gao Jie itu memang luar biasa. Aku meremehkannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Gao Jie. Aku tak pernah sadar dia begitu licik. Pasti dia tahu aku suka Yuzhi, jadi dia merayunya. Kok Yuzhi bisa tertipu sama dia? Hui, Yuzhi nggak mungkin sepolos itu. Dia cuma memanfaatkanmu. Nggak kelihatan? Nggak mungkin. Yuzhi bukan orang seperti itu. Pasti Gao Jie. Dia ditipu sama Gao Jie. Aku akan ungkap dia. Gak bisa biar mereka tetap bersama. Hui, kamu harus tetap tenang. Yuzhi dan Yuyi sudah menjebakmu. Apalagi Yuzhi, dia cuma memanfaatkan perasaanmu. Nggak mungkin. Mereka nggak akan lakukan ini. Aku nggak terima hasilnya. Nggak bisa terima. Hui. Hui, aku tahu kamu marah. Semua orang di dalam mendoakan kebahagiaan mereka. Kamu ngapain di sini? Aku selalu kira Yuzhi itu orang yang bisa memisahkan urusan kerja dan pribadi. Tapi aku salah tentang dia. Kamu pikir? Jadi kamu udah tahu hubungan mereka? Baiklah, seluruh dunia udah tahu hubungan mereka. Cuma aku yang nggak tahu. Ibu, aku benar. Kalian semua kompak menipuku. Aku akui, aku tahu soal mereka. Aku juga coba nasihatin mereka untuk berhenti. Tapi aku nggak nyangka. Perasaan Yuzhi padanya jauh melebihi dugaan. Jadi maksudmu, mereka saling cinta beneran? Kalau Yuzhi bisa tergila-gila sama Gao Jie, terus aku? Kalian anggap aku apa? Hui, aku lihat perasaanmu ke Yuzhi. Aku udah ingetin kamu sebelumnya. Kalian nggak akan cocok. Bahkan tanpa Gao Jie, pasti ada orang lain. Iya kan? Oke, jadi sekarang kamu udah tahu. Untukmu, melepaskan seharusnya pilihan yang baik. Tidak mungkin. Ini semua rencana. Gao Jie tak mungkin sungguh mencintai Yuzhi. Aku pasti akan buka topengnya dan rebut kembali Yuzhi. Kamu sangat mencintai Yuzhi? Tak kusangka melihat pemandangan romantis. Jauh dari rumah. Aku tak tahan terbawa suasana. Maafkan semangatku. Aku sudah dapat gadisku. Terima kasih atas semangatmu. Tampaknya pengantin muda kita agak gugup, tapi jangan khawatir, sayang. Di negeriku, jika pria tak memperlakukan wanitanya baik, dia bisa dipukul. Jika teman muda kita di sini melampaui batas, aku tahu di mana menemukannya. Aku hampir memintamu. Hadir di pernikahan kami. Tuan Antonio, terima kasih atas doamu. Nona Gao, desainmu unik, memikat, dan gaya Tionghoa otentik. Aku pasti akan puji kamu pada semua orang saat pulang. Aku tunggu kerja sama kita lagi. Luar biasa. Terima kasih banyak. Hei, Antonio mau kerja sama dengan Rui Hua? Apa yang disukai Antonio? Pasti akan tren musim depan. Kita harus pesan cepat. Ayo. Bagus. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Kita bicara lagi. Ketua, terima kasih sudah datang. Selamat. Terima kasih. Selamat. Kita bahas pesanan nanti. Terima kasih. Ketua Lin, kamu luar biasa. Acara perayaan tahunan Rui Hua telah tetapkan standar tinggi untuk industri perhiasan. Kami di industri ini merasa kagum dengan apa yang kamu lakukan. Terima kasih sudah datang. Aku juga ingin tulus ucapkan selamat untuk pernikahan anak-anak yang akan datang. Lihat anak-anak ini, mereka sangat romantis.
Kudengar Antonio tak berhenti puji desain Gao Jie. Dengan menantu seperti itu, untuk hal sepenting ini, Direktur MU, Gao Jie sembunyikan dariku. Kamu pasti sangat puas kan? Itu, tentu saja. Pemeran utama pria dan wanita hari ini sudah di sini. Yuzhi, selamat. Terima kasih. Nenek, aku tidak memberitahumu sebelumnya tentang kejadian hari ini. Maafkan aku. Nanti aku akan menjelaskan secara detail. Ada pepatah, anak perempuan dewasa tidak bisa terus ditahan di rumah. Menurutku, anak laki-laki juga begitu. Kamu sudah melamar di depan semua orang itu. Apalagi yang bisa kukatakan? Nah, itu juga yang kupikirkan. Ketua Lin selalu masuk akal dan pengertian. Untuk pasangan yang begitu luar biasa, apa kamu tidak mendukung? Terima kasih, aku pergi dulu, ya. Terima kasih, terima kasih. Nenek, berapapun saksi yang melihat pernikahan kami, tidak akan sebaik kehadiranmu. Gao Jie, apakah keluargamu tahu tentang hubungan kalian berdua? Apakah mereka setuju? Sudahkah kamu memikirkannya? Maaf, Ketua. Aku benar-benar terlalu khawatir. Aku merasa agak tidak enak badan. Boleh aku pergi dulu? Kamu sudah bekerja keras 2 hari terakhir ini. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Ada apa? Apa kamu kesal dengan perkataan MU Ziun? Tidak apa-apa. Aku sedang memikirkan pesanan. Aku masih perlu berkonsultasi dengan Master Chai. Aku harus pulang dulu. Maka tidak akan menyita banyak waktumu. Ayo. Gao Jie, kamu benar-benar mencuri peran pemeran utama wanita hari ini. Selamat. Tapi aku masih perlu memberimu nasihat. Segala sesuatu yang didapat dengan intrik tidak akan bertahan lama. Jadi jangan terlalu senang dulu. Aku sangat setuju dengan perkataanmu. Tapi nasihat yang sama lebih cocok untukmu. Apa katamu? Guru Xiaoqi. Aku menghormatimu dan harap kamu juga menghormati tunanganku. Yuzhi, kamu benar-benar menjaga istrimu. Apa kamu mengerti dia? Apa kamu tahu seberapa banyak dia memanipulasi segalanya di balik layar? Dan merancang semua skema ini? Mantra apa yang dia berikan padamu? Dia bahkan bisa membodohimu sampai melamarnya. Semua keputusan yang dibuat di atas panggung hari ini adalah keputusanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Gao Jie dan dia tidak tahu sebelumnya. Aku punya hubungan yang baik dengan Gao Jie. Tidak ada yang namanya tipu muslihat. Ngomong-ngomong, aku menghormatimu sebagai senior di tempat kerja. Saya menghargai semua saran Anda. Lebih baik Anda tidak ikut campur dalam urusan pribadi. Keputusan Anda sendiri? Lalu, apakah Anda juga yang menghapus presentasi grup Inlay? Sebagai wakil presiden grup Inlay, bagaimana bisa Anda melakukan itu? Bisakah Anda menghadapi grup Anda setelah melakukannya? Bisakah Anda menghadapi Hui Hui? Sebenarnya Gao Hui lebih mengerti di hatinya daripada saya tentang apa yang dia lakukan. Siapa yang berencana merusak lawannya? Ketua mengatakan kita semua harus bersatu bekerja sama di Ruihua. Jika ketua mengetahui apa yang dia lakukan, saya khawatir tidak akan mudah untuk ditangani. Saya membersihkan kekacauannya. Bahkan jika Hui Hui melakukan sesuatu, itu semua untuk kepentingan grup Inlay. Yuzi, jangan terbius oleh perasaan pribadi Anda. Apakah Anda tidak menginginkan karir Anda lagi? Apakah Anda juga ingin meninggalkan proyek kolaborasi antara Ruihua dan Cilian? Kolaborasi antara Ruihua dan Cilian sebenarnya adalah kemitraan antara dua pihak yang saling setuju. Tapi belakangan ini, Cilian sepertinya memperlakukan Ruihua sebagai ruang latihan Gao Hui. Semua sumber daya yang Anda janjikan sebelumnya masih belum terwujud. Saya tidak benar-benar melihat ketulusan Anda dalam proyek ini. Apa maksud Anda? Sangat sederhana. Yui dan saya sangat menghargai kolaborasi Anda. Dan kami benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Dan kami tidak melewatkan dukungan yang kami janjikan sebelumnya. Kami tidak akan mengakhiri kontrak sendiri. Tapi jika Anda pikir ada platform yang lebih baik untuk berkolaborasi, selain Ruihua, kami tidak akan menghentikan Anda. Sedangkan apakah kepala desainer kami masih akan menjadi Gao Hui?
Itu terserah Anda dan Gao Hui. Anda sudah kehilangan akal. Oh, ya. Di luar pekerjaan, saya menikmati hak kebebasan pribadi yang lengkap. Jadi saya harap Anda tidak akan mengganggu. Ayo pergi. Mengapa Anda membawa saya ke tempat yang sejauh ini? Proposal tadi terlalu sembrono. Bagaimana bisa kita melakukannya tanpa bunga? Tapi saya tidak tahu di mana membeli 999 mawar larut malam seperti ini. Jadi saya meminta yang KAI menyiapkan kembang api sebagai gantinya. Mereka hanya bisa melakukannya di sini. Semoga Anda menyukainya. Kembang api? Tiga, dua, satu. Ini adalah yang termegah dan bunga yang terindah. Sebelum kamu muncul, hidupku sederhana dan biasa saja. Karena bertemu denganmu, segalanya menjadi begitu menyenangkan. Terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Apakah kamu tahu kenapa aku suka panjat tebing? Selain mengejar sensasi, itu juga karena selalu ada pemandangan yang bisa membuatku berhenti sejenak. Tapi sejak aku bertemu denganmu, sekarang aku punya alasan untuk pulang, tidak peduli seberapa jauh aku pergi. Karena dimanapun kamu berada, disitulah rumahku. Berjanjilah padaku, tidak peduli apa yang terjadi di antara kita. Kamu harus percaya. Cintaku padamu itu nyata. Keinginanku untuk bersamamu juga nyata. Keinginanku untuk menghabiskan setiap hari bersamamu juga nyata. Ada apa? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Oke. Selama cinta di antara kita itu nyata, tidak ada hal lain yang penting. Yuji, mulai saat ini, aku akan meninggalkan segalanya dan mencintaimu dengan tulus.
Keluarkan. Keluarkan. Lanjutkan mainnya. Tendang yang itu, yang itu. Kurang sedikit lagi. Malam ini, minum sepuasnya. Aku yang bayar. Kamu yang bayar? Kalau begitu aku harus berterima kasih. Ini, bersulang. 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 Siapa kamu? Dia temanku. Teman siapa? Pembohong. Apakah kamu tidak dengar? Dia tidak mengenalmu, kenapa kamu pura-pura kenal? Dengar ya. Sebelum aku marah, keluar dari sini sekarang juga. Adik, aku akan ajak kamu minum. Ayo minum. Lepaskan dia. Kamu. Kira kamu siapa? Kamu tidak boleh menyuruhku apa-apa. Kamu adalah adik kelas yang paling aku sayangi. Aku tidak bisa diam saja melihat kamu berperilaku begitu konyol. Banyak sekali orang di sekolah itu. Apakah kamu mau mengawasi semuanya? Kamu berbeda dari yang lain. Bedanya gimana? Karena gampang dimanfaatkan? Kamu mendekatiku. Apa karena aku anak Wu Xiaoqi? Betul. Jujur juga. Kalau gitu, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju. Hui hui. Ahai, kenapa baru pulang? Nomor hui hui nggak bisa dihubungi. Mungkin ada di tas, jadi nggak dengar. Dia udah dewasa, jangan khawatir. Jangan khawatir? Ya, kamu sih nggak khawatir. Anak sulungmu itu mencuri pria yang disukai hui hui. Dia melamar di acara perayaan Rui Hua hari ini. Sungguh memalukan buat hui hui. Mungkin kamu harus beli hadiah besar untuk ucapin selamat. Kamu ngomong apa sih? Xiao Ji harus kerja dan jaga ibunya. Mana ada waktu buat cari masalah sama Hui Hui? Bisa nggak kita hidup damai? Kenapa kamu selalu nyeret-nyeret dia? Aku yang nyeret-nyeret dia? Gao Hai, sekarang dia yang nggak kasih kita hidup tenang. Coba kamu cek sendiri. Siapa sih di kalangan perhiasan yang nggak tahu dia merayu Yuzhi dari Rui Hua? Xiao Jie, Xiao Jie. Di hatimu cuma ada Xiao Jie ini. Hui Hui disakiti dia. Kamu nggak khawatir sama sekali. Pasti ada salah paham. Xiao Jie bukan orang kayak gitu. Salah paham apa? Tanya aja anak baikmu itu. Berani dia ngaku? Tuan Chai. Nggak nyangka semua pesanan ini. Ternyata melebihi ekspektasi kita bahkan setelah dicek ulang. Sekarang aku akhirnya bisa kasih tahu istriku. Hasil yang lebih memuaskan. Gao Jie. Ini, Yuzhi baru aja melamarmu semalam. Kenapa nggak sama dia, malah balik kerja lembur sama aku? Sikap rajinmu patut dipuji. Denganmu di tim pesanan khusus. Kayak kita menang lotre. Nggak juga. Selama hari-hari belajar darimu ini, aku yang benar-benar dapat manfaat besar. Lagi ngapain? Kangen. Mau sarapan bareng? Jangan ngawur.
Saya masih memeriksa pesanan di hotel. Hampir selesai. Tapi sebaiknya kamu tidak datang mengganggu saya saat bekerja. Saya tidak sebodoh itu untuk mengganggumu saat bekerja. Saya lebih suka kamu selesai lebih cepat, jadi kamu bisa segera pindah kembali. Itu saya tidak tahu. Mungkin saya akan semakin sibuk dan hari akan gelap lagi. Kemudian itu tergantung situasi. Mungkin saya hanya akan menginap semalam di sini. Sebagai tuan tanah, saya secara resmi memberitahu Anda, Nona Gao. Jika kamu tidak segera pindah kembali, saya akan menyewakan kamarmu ke orang lain. Pada saat itu, kamu harus rela tinggal di kamarku. Baiklah, aku akan pulang malam ini. Oke. Sampai bertemu malam ini. Telepon aku kembali. Saya mau minum lagi. Saya mau satu lagi. Pelayan, satu minuman lagi. Hui, minum air dulu. Pelayan. Hui, minum air dulu. Yuyi, aku mau minum lagi. Pelayan, aku mau. Hui, satu minuman lagi. Apapun yang orang lain lakukan padamu, kamu tidak boleh merendahkan dirimu sendiri. Aku ingin minum alkohol. Alkohol. Aku mau minum. Pelayan, Mandilah. Sadarkan dirimu. Aku akan cari sesuatu untuk membantumu sadar. pelayan, beri aku satu lagi. Jadilah baik. Jadilah baik. Oke, kamu sudah minum terlalu banyak. Hui, istirahatlah lebih awal. Aku akan berada di luar sini. Aku masih ingin minum. Dia mencuri apa yang aku inginkan. Aku hanya ingin minum sedikit lagi. Aku baik-baik saja seperti ini. Jangan bicara seperti itu. Kamu masih punya aku. Kenapa dia seperti hantu yang menempel terus? Dia bersaing dengan saya di lomba, kemudian di tempat kerja. Dia harus bertarung dengan saya dalam segala hal. Dia bahkan merebut Yuzhi. Hui, kamu harus tenang. Mereka akan segera menikah. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak mau menjadi orang yang kalah. Kenapa? Apakah aku tidak lebih baik dari dia? Apakah aku tidak pantas dicintai? Yuyi, katakan padaku kenapa? Apakah aku tidak pantas? Hui, dengarkan aku. Di mataku, tidak ada yang bisa menandingimu. Kamu adalah yang terbaik. Entah itu bakatmu, atau apapun itu. Kamu sebaiknya lupakan saja Yuzhi. Selama kamu mau, kamu akan menemukan ada seseorang yang sudah menunggumu. Seseorang yang sudah menunggu saya. Siapa yang menunggu saya? Kenapa saya tidak tahu? Apakah itu kamu? Apakah kamu yang sudah menunggu saya selama ini? Ya. Itu aku. Aku mencintaimu. Hui, aku sudah mencintaimu. Selama waktu yang sangat lama. Mungkin kamu pikir aku terlalu waras untuk mengungkapkan perasaan dalam suatu hubungan. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku menyadari bahwa aku tidak punya alasan untuk melepaskanmu. Apakah kamu sedang menghiburku? Aku tidak menghiburmu. Apa yang aku katakan itu benar. Aku ingin tinggal di sampingmu selamanya, merawatmu, melindungimu, dan menjaga kamu agar tidak dianiaya. Percayalah padaku. Apakah kamu berjanji padaku?
kamu sudah bangun? Ayo sini, sarapan dulu. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Aku tahu kamu minum terlalu banyak. Ini adalah hal yang aku katakan malam. Aku tidak mengingatnya. Kalau ada apa-apa, itu pasti semacam kesalahpahaman. Orang mabuk tidak bisa bicara serius. Tidak, kakak kamu tidak ingat. Tapi, aku mengatakannya dengan sangat jelas. Kita semua sudah dewasa. Mari kita berpura-pura tidak ada yang terjadi. Aku harus pergi. Bibi. Duduk. Katakan dengan jelas padaku. Apa yang terjadi antara Yuzi dan kamu? Maaf, Bibi. Seharusnya aku tidak menyembunyikan ini dari Bibi. Jadi itu benar adanya. Kalian berdua sudah cukup lama bersama. Putus. Putus sekarang juga. Jangan bahkan berpikir untuk menikah dengannya. Bibi, Yuzi benar-benar mencintaiku. Benar-benar? Aku sudah sering mendengar klise seperti itu. Bisakah kamu menjamin bahwa dia akan tetap setia selamanya? Aku percaya padanya. Dan aku benar-benar mencintainya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Apakah kamu sama sekali tahu hubungan saya dengan Yuzi? Awalnya aku tidak tahu. Saat aku menyadarinya, aku sudah jatuh cinta padanya. Aku tidak punya anak. Kuanggap kau seperti anakku sendiri. Akan ku senang sekali jika kau menemukan pria yang baik. Tapi kenapa kau memilih dia? Seumur hidup, dendam antara kami berdua tak akan selesai. Kau tahu ini dengan jelas. Benar-benar tak kusangka kau akan melakukan ini padaku. Maafkan aku, Tante. Tak perlu minta maaf padaku. Kau harusnya minta maaf pada dirimu sendiri. Kau tahu seperti apa orangnya Yu Guanghua. Bagaimana ayah seperti itu bisa punya anak yang baik? Sekarang, kau sedang jatuh cinta dan tak peduli apapun. Tapi setelah menikah nanti, masa depan hanya akan membawa kesulitan. Hidupmu akan sama sulitnya seumur hidup seperti aku. Percayalah, jika kakekmu tahu tentang ini, dia tak akan pernah setuju kau menikahi Yuzi. Dengarkan nasihatku. Jika kau menyesal sekarang, masih ada waktu untuk mundur. Maaf, Tante. Yuzi sudah melakukan begitu banyak untukku. Hubungan ini layak ku perjuangkan. Bahkan jika kesulitan datang suatu hari, aku tak akan menyesal. Karena dia layak. Aku tantemu sendiri. Mungkinkah aku mengatakan hal-hal yang menyakitkanmu? Saat rasa sakit datang nanti, ku katakan padamu. Jangan datang kepadaku. Tante. Gao Hui, Gao Hui, bagaimana bisa kau membuat kesalahan seperti itu? Pertama, Gao Jie mencuri perhatian, merebut orang yang kau cintai, lalu kau bersama Yu Yi. Anggap saja aku mabuk dan bermimpi. Sudah selesai. Semua sudah berlalu.
Gao Hui, kau tak boleh mengaku kalah. Kau pasti tak boleh kalah dari Gao Jie. Kau sebaiknya lupakan saja Yuzhi. Jika kau mau, mungkin kau akan temukan ada orang lain yang menunggumu. Halo? Halo? Hui Hui, akhirnya kau angkat telepon. Kau tahu? Kau membuatku khawatir setengah mati. Di mana kau sekarang? Aku baik-baik saja. Hui Hui, karena tak bisa menemukanmu kemarin, aku menghubungi Yui. Tapi Yui juga tidak mengangkat teleponnya. Jika aku tak bisa menemukanmu, ibu akan melaporkan ke polisi. Ibu, berhenti sebut Yui. Oke? Jika saat terjadi apa, ibu hubunginya. Ya, tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Berhenti ganggu keluarga itu. Hui Hui, ada apa denganmu? Bukankah hubunganmu dengan Yui sangat baik? Apakah ini karena cara Yuzhi mengganggumu? Jadi, kamu tidak mau membicarakan kedua kakak beradik itu. Baiklah, Rui Hua terlalu dominan. Hui Hui, jangan khawatir. Ibumu akan bicara mewakilimu. Bu, tolong jangan ikut campur urusanku lagi. Oke? Hui Hui, aku hanya khawatir orang akan menindasmu. Jangan khawatir. Di hatiku, Gao Jie bukan siapa-siapa. Aku pasti tidak akan kalah darinya. Untuk orang lain, jangan khawatirkan aku. Aku tutup telepon dulu. Hui Hui, Hui Hui. Datang. Ada apa? Wajahmu tidak enak. Apakah Gao Hui membuat masalah untukmu tadi malam? Tidak. Kamu bilang, tidak, tapi jelas terlihat dari wajahmu. Gao Hui memang seperti itu. Dia pikir seluruh dunia harus memanjakannya. Yuzhi, apa kau masih punya hati nurani? Karena Gao Hui, kita punya modal untuk mengendalikan Mu Ziun. Kau sangat tahu bagaimana dia memperlakukanmu. Kau tahu seperti apa orangnya. Orang yang paling tidak pantas menilainya adalah kamu. Apakah kau membela kepentingan Gao Hui? Kau tahu bagaimana Gao Hui memandangmu. Di depan banyak orang kemarin. Kau meminta Gao Jie menikahimu. Ini tamparan bagi Gao Hui. Sekaligus, kau menyinggung Wu Xiaoqi. Ibu dan anak ini, kita sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Sekarang sia-sia semua. Siapa yang akan mendesain produk inlay group mulai sekarang? Tidak mungkin bersama kalau tidak ada perasaan. Biarkan dia tahu lebih awal untuk melepaskan harapan, itu juga baik untuknya. Dan soal desain. Kak, jujur saja, antara Gao Jie dan Gao Hui siapa yang paling potensial? Maksudmu, untuk Gao Jie. Kau rela meninggalkan Cilian dan mendukung desainer tanpa modal? Aku percaya pada penilaianku sendiri. Konyol. Untuk reputasi Cilian hari ini, bukankah butuh puluhan tahun bagi Wu Xiaoqi? Kalau kita bina desainer baru dengan segala cara, siapa yang bisa jamin dalam waktu singkat dia bisa menghasilkan produk? Konsep yang begitu jelas, kau masih tidak mau terima. Kupikir cinta sudah membuatmu hilang akal. Yang hilang akal karena cinta adalah kau, bukan? Setelah Gao Hui bergabung dengan perusahaan, setiap cara yang dia gunakan untuk menyelesaikan masalah, semua membuktikan dia tidak cocok. Pertama, dia berkonflik dengan pabrik. Lalu dia lanjut dengan marketing palsunya. Semua ini membuktikan dia tidak cocok untuk Rui Hua. Aku tahu perasaanmu padanya, Kak. Mungkin sebaiknya kau diskusikan baik-baik dengannya. Antara kalian berdua, mungkin, oke. Aku kesini bukan untuk bahas urusan pribadiku denganmu. Kuharap kau pikirkan gambaran besarnya. Juga, mulai hari ini, karena kau pilih Gao Jie, jangan lagi bikin tidak jelas dengan Gao Hui. Dan soal kerja sama dengan Cilian, tak bisa berhenti karena kejadian kemarin. Sikapku pada Gao Hui selalu jelas. Jika kau rasa masih belum sepenuhnya dimengerti, akan kubicarakan sekali lagi terakhir dengannya. Kau dan aku bisa pisahkan urusan bisnis dan pribadi. Aku tak mau ada keretakan di antara kita karena dia.
Aku undang kau ke sini untuk minta maaf padamu. Maaf untuk apa? Kau tak pernah bilang suka padaku. Itu semua cuma dalam pikiranku. Airnya, Pak. Tapi aku tetap harus minta maaf. Karena, bagaimanapun, ini mungkin sudah membuatmu terluka. Dan itu bukan maksudku. Perasaan tak bisa dikendalikan. Kuharap kita tetap bisa jadi rekan bisnis. Permintaan maafmu itu kedengarannya formal seperti manajer memecat karyawan. Kau bilang, maaf, tapi berharap segera menyingkirkan mereka. Aku tak bermaksud begitu. Apakah aku masih ada kesempatan? Beri aku kesempatan bersaing langsung dengan Gao Jie. Aku hanya ingin mencintai satu orang dengan tulus, mendalam, dan tanpa syarat. Sudah berapa lama kau kenal Gao Jie? Apa kau paham dia? Mungkin nanti saat kau lebih tenang akan kau sadari. Kau dan Gao Jie tidak cocok satu sama lain. Perasaanku padanya dimulai di hutan hujan Asia Tenggara. Awalnya, aku ke sana untuk batu rubi darah merpati terbaik. Tapi kemudian aku sadar itu cuma untuk bertemu dia. Cinta kami telah melewati hidup dan mati. Jadi tak ada ujian waktu. Kedengarannya seperti dongeng cinta. Awalnya, kalian berdua sepupu yang datang padaku. Berjanji akan bersama-sama membangun masa depan Hui Xin. Bahkan kau tunjukkan batu rubi darah merpati itu. Sekarang sepertinya selama ini kau hanya mempermainkanku. Aku selalu berharap Rui Hua bisa kerja sama dengan Cilian. Karena ini menguntungkan kedua belah pihak. Tapi ibumu punya caranya sendiri. Dia selalu pisahkan Cilian dari Rui Hua. Sama seperti dalam hal ini, sulit untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Tapi janjiku pada Hui Xin tak pernah goyah. Akan kugunakan semua kemampuanku untuk menciptakan Hui Xin. Hanya jika aku ada, Hui Xin bisa terwujud. Atau, kau berencana menyerahkan Hui Xin untuk Gao Jie? Gaya desainmu sama sekali berbeda dengan Gao Jie. Ini bukan soal siapa menggantikan siapa. Kalian berdua adalah desainer yang hebat. Dan akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan industri perhiasan Tiongkok. Gao Hui, kuharap kau bisa kesampingkan perasaan pribadimu. Kita tetap akan menjadi mitra, kita bisa menjalankan usaha ini bersama. Visi yang sangat megah. Kau pasangkan topi, mitra, di kepalaku, lalu aku yang tersingkir? Gao Jie memang jagoan. Dalam semalam, dia sudah naik setara denganku sebagai desainer. Dan membuat pria yang kucintai menjadi kakak iparku. Kakak ipar? Maksudmu apa? Kau tidak tahu? Bu, aku setuju menikah dengan Yuji. Aku suka Xiao Yu. Bu, aku tahu pasti ibu akan mendukungku. Tapi, Bibi tidak terlalu suka Yuji. Bahkan bisa dibilang, dia benar-benar membencinya. Kuharap Bibi tidak marah padaku. Xiao Yu suka marah-marah. Kau benar-benar ingin bersama Yushi? Dengarkan kata-kata ayahmu. Jangan gunakan pernikahanmu untuk membalas dendam pada kakakmu. Kau akan menyesal. Ini yang dikatakan Wu Xiaoqi dan Gao Hui padamu? Atau kau sendiri yang yakin aku bersama Yuji? Hanya untuk membuat masalah dan merebut pacar Gao Hui? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, tenang saja. Aku mencintai Yuji. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gao Hui. Tak satu pun dari kalian cukup penting bagiku untuk mengorbankan kebahagiaan hidupku demi balas dendam. Aku hanya khawatir padamu. Baik. Sekarang semuanya sudah jelas, kau bisa pergi. Xiao Jie, seberapapun kau menyukai Yushi, aku tidak akan menyetujui hubungan kalian. Atas dasar apa kau menentangnya? Hanya karena Gao Hui menyukai Yuji? Kau salah paham. Aku tidak tahu sudah berapa lama kalian bersama. Tapi sejak aku kembali ke Tiongkok, dia selalu bersama Gao Hui.
Artinya dia hanya seorang playboy yang bermain dua hati. Bagaimana kau bisa menikahi pria seperti itu? Cukup. Tidak semua pria sepertimu. Kau bilang kau adalah adik perempuannya. Dari ayah yang sama, ibu yang berbeda. Seberat apapun rasa maluku memiliki kakak seperti dia, itu adalah kenyataan. Dia masih menyimpan dendam sejak ayahku meninggalkan mereka dulu. Jadi sejak masuk Rui Hua, dia terus-terusan melawanku. Waktu dia mendekatimu juga karena kamu pria yang kusukai. Yuzhi, jangan tertipu Gaoji. Gaoji bukan orang seperti itu. Lalu kenapa dia sembunyikan darimu? Kenapa tidak? Dia ceritakan hubungan keluarga kita? Karena itu topik sensitif. Tentu saja itu topik sensitif. Dia bersamamu untuk menyiksaku, mana mungkin bahas topik sensitif. Gao Jie yang kau lihat cuma peran yang dimainkannya. Yuzhi, tanya dirimu. Apa kau benar-benar kenal Gao Jie? Tante, Xiao Yu. Lihat, cantik sekali. Tante lihat. Lihat apa kubawakan. Gula kapas. Gula kapas itu manis. Kebanyakan makan tidak baik. Boleh kuperlihatkan trik? Oke. Lihat. Lihat. Ini kan gula kapas? Iya. Ada 3 gula kapas. Tapi kalau ketiga, gula kapas ini menyatu, begini jadinya. Menang. Wah, hore. Lenyap. Kan hilang? Kasih aku. Kau datang? Gula kapas. Makan lagi? Menang. Hore. Lenyap. Kenapa? Kau tidak enak badan? Aku bertemu Gao Hui. Dia ceritakan tentangmu. Dan hubungan kalian berdua. Ada yang mau kau sampaikan? Gao Hui dan aku saudara tiri. Dulu karena Wu Xiaoqi, ibuku kehilangan keluarga dan karir. Makanya dia jadi seperti ini. Aku masuk Rui Hua memang untuk saingi Gao Hui. Aku ingin kalahkan dia dengan kemampuanku. Dan semua yang tidak bisa dilakukan ibuku. Karena kehilangan kemampuan desanya, aku akan wujudkan untuknya. Lalu, kenapa tidak kau beritahu dulu? Kalian sudah jadi rekan bisnis. Waktu aku tahu hubunganku dengan Gao Hui, mana mungkin ku beritahu hal seperti itu? Bahkan kalau aku tahu, apakah kau akan berhenti bekerja dengannya dan Cilian? Semakin lama waktu berjalan, semakin sulit untuk memberitahumu. Aku takut kau akan salah paham. Kau pikir aku tidak akan salah paham sekarang? Kau masuk perusahaan untuk bersaing dengannya. Apakah itu alasan yang sama kau bersamaku? Yuji, aku tidak peduli apa yang Gao Hui katakan padamu. Aku tidak akan main-main dengan pernikahanku sendiri. Aku menerima lamaran pernikahanmu.
Karena aku ingin bersamamu selamanya. Apa yang kau katakan itu benar? Percaya atau tidak padaku. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku percaya padamu. Kau tidak sebodoh itu sampai mempertaruhkan kebahagiaanmu. Kau benar-benar tidak keberatan aku tidak memberitahumu tentang ini? Aku keberatan. Aku juga masih sangat kesal. Tapi aku mengerti mengapa kau melakukan apa yang kau lakukan. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri yang tidak ingin diberitahukan kepada siapapun. Bagiku, itu adalah hubungan dengan Elysion. Aku tidak akan sembarangan keluar dan memberitahu orang lain. Jika kau menyembunyikan sesuatu dariku, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku yang tidak memperhatikan dengan cukup. Kau harus bekerja dengan seseorang yang menyakiti ibumu. Pasti sangat menyakitkan, kan? Salahkan saja aku yang tidak menyadarinya lebih cepat. Aku adalah tunanganmu sekarang. Jika kita memiliki masalah, kita akan menyelesaikannya bersama. Dan melewatinya bersama. Aku berjanji padamu sebelumnya, bahwa aku akan melepaskan segalanya. Aku akan bersamamu sepenuh hati. Jadi sepakat. Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia di antara kita. Oke? Aku menang. Aku menang. Kalian berdua mengabaikanku, aku akan pergi bermain dengan Xiao Yun. Siapa Xiao Yun? Di sana. Kita akan pergi nanti. Biarkan aku tunjukkan level berikutnya. Lihat. Dia begitu tenang dengan semua drama ini. Aku penasaran bagaimana dia memanipulasinya. Hui, ini. Minumlah sup jujube tremella. Aku tidak mau. Kau tidak perlu melakukan ini. Bukankah kau lebih menyukai putri sulungmu? Pergi ke tempatnya. Aku tahu kau kesal. Ayo menggambar bersamaku di lapangan akhir pekan ini. Mari kita jalan-jalan. Rutinitas yang biasa bagimu. Menyelesaikan segalanya dengan jalan-jalan sederhana. Kau suka menghindari masalah, jadi aku harus melakukan hal yang sama persis. Kamu benar. Banyak hal yang seharusnya tidak kita hindari. Tapi banyak juga hal yang tidak sepadan. Gao Jie mencuri kekasihku.
Sekarang kamu berpihak padanya dan memintaku untuk melepaskannya? Aku sudah tanya Xiao Jia. Dia benar-benar suka padanya. Dia tidak sedang mencoba bersaing denganmu. Kalau soal itu, aku juga suka padanya. Kalau begitu kita harus menjadikannya kompetisi terbuka. Yang kalah mundur. Aku hanya berpikir kalian berdua ditipu oleh si bajingan itu. Dia pacaran dengan kalian berdua pada waktu yang sama. Bukankah itu membuatnya seorang pembohong? Kalian berdua seharusnya tidak bersamanya. Kamu tidak boleh menilainya. Ini semua salah anak kesayanganmu. Dia menipu Yuzi selama ini. Aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Bos, saya siap bayar. Bos, lihat masakanmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Halo? Siapa ini? Halo? Presiden Yu, ini Sing Sing. Saya memesan masakan siang terbaik di kota. Apakah saya beruntung bisa menemani Anda? Lain kali, saya yang traktir. Kamu tidak ingat? Sudah kujelaskan. Kita sudah dewasa. Anggap saja tidak pernah terjadi. Saya harus pergi. Tuangkan secangkir teh. Lihat itu. Kue red velvet nugget rendah gula yang saya pesan khusus. Kadar gulanya tidak tinggi. Para master bisa langsung makan tanpa khawatir. Hari ini hari apa? Saya ingin berterima kasih kepada semua orang. Di acara ulang tahun Rui Hua, kita berhasil. Ini hasil kerja keras semua orang. Setelah acara bahagia ini, kita tentu harus merayakannya dengan baik. Sebenarnya, momen terbesar dan paling membahagiakan adalah Yuzi, anak itu, melamarmu. Benar kan? Kapan kalian berdua menjadi begini? Kami yang tua-tua ini tidak tahu. Kalian menyembunyikannya rahasia sekali. Ini tidak benar. Di pesta pernikahan, kami akan membuat Yuzi mabuk. Kamu tidak bisa melakukannya dengan kemampuan minummu. Kamu saja. Bukankah aku sudah beli kue untuk menebusnya? Kamu seharusnya biarkan saja dia kali ini. Pikiran peminumnya bukan pada gelasnya. Gadis ini belum menikah. Dia sudah di pihak Yuzi. Bocah ini, Yuzi, sangat beruntung. Mari kita cicipi dulu. Halo? Ya, saya Zheng. Oke. SS saya akan kirim orang ke sana. Oke, pulang saja. Sekarang mau tutup telepon. Gao Jie, sepertinya kamu perlu menjalankan tugas. Perusahaan ingin rapat untuk merangkum acara peringatan. Kamu adalah perwakilan grup pesanan custom kami, jadi kamu yang harus pergi. Xiao Gao, meskipun hasil kita cukup bagus kali ini, dengarkanlah dua grup lain dan bagaimana kinerja mereka. Bantu kita menguji situasi.
Hasilnya tidak penting. Asalkan Xiao Gao membawa kita kemenangan. Benar. Jika pada akhirnya grup pesanan custom masih harus ditutup, tidak akan ada penyesalan. Jangan khawatir, kita sudah lakukan semua yang kita bisa. Ketua juga melihat potensi kita. Grup pesanan custom pasti akan bertahan. Semoga saja. Halo, semuanya. Halo, Ketua. Upacara tahunan Rui Hua sangat sukses. Melebihi harapan saya. Pertama, saya perlu mengakui grup pesanan custom. Kombinasi kerajinan tradisional dan keindahan modern dilakukan dengan sangat baik. Awalnya, kami akan menutup grup pesanan custom. Tapi sekarang saya pikir itu bagian penting dari Rui Hua. Kami harus mempertahankannya. Terima kasih, Ketua. Selanjutnya, saya ingin mengakui grup inlay. Selamat atas debut menakjubkan seri Huisin. Ketua, tidak perlu bercanda dengan saya. Bagaimana bisa bilang Huisin debut menakjubkan? Berakhir buruk saat bertemu grup pesanan custom. Seri Huisin telah membuka lini produk baru. Untuk grup inlay kami, kamu melakukannya dengan indah, dan penjualannya sangat mengesankan. Penjualan? Hanya ada penjualan di pameran. Ada sesuatu yang tidak saya ketahui? Yuzi dapat kontrak luar negeri besar dan dapatkan kita beberapa tos serba untuk masuk. Dia juga tetapkan Marin keuntungan cukup baik, yang secara alternatif meningkatkan penjualan kita. Yuzi punya pemikiran inovatif dalam penjualan. Menjual produk Rui Hui kita di luar negeri telah menjadi harapan saya dalam beberapa tahun terakhir. Mengenai subjek ini, kita perlu diskusi dan pengembangan yang tepat. Selanjutnya, saya ingin bicara tentang grup emas polos. Grup emas polos selalu stabil dan mantap. Penjualan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Tapi tahun ini, grup inlay lebih unggul. Jadi, kalian sedikit di bawah ekspektasi. Mener MU, kamu perlu lebih banyak berkomunikasi dengan anak muda. Kamu harus mengikuti tren terkini. Tentu saja. Semua pesanan sudah diterima. Semua orang siap-siap untuk produksi. Periksa tanggal pengiriman. Jangan sampai terlambat. Rui Hua diangkat karena reputasi kita. Jadi jangan sampai kita merusaknya. Oke, rapat akan berakhir di sini. Semua bubar. Gao Jie, kamu tunggu. Kakak. Kakak. Ayo, santai aja. Kamu sudah membela saya di rapat tadi. Itu membuktikan kamu masih mengakui kemampuan saya. Saya Presiden Grup Inlay. Saya bertanggung jawab atas kesuksesan departemen. Saya hanya menyatakan fakta secara objektif. Saya tidak membela siapapun, termasuk kamu. Ya. Saya selalu ingat, prioritasnya adalah kesuksesan grup inlay. Secara teknis, semua yang dikatakan kakak. Saya akan sepenuhnya menghormatinya dan segera bertindak. Mulai sekarang, untuk acara apapun di grup inlay, kamu harus kasih tahu saya dulu rencana kamu. Jangan kasih tahu saya setelah semuanya selesai. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana membersihkan kekacauan kamu nanti. Memang, saya hanya bisa kasih tahu kamu saat sudah berhasil. Saya tidak bisa melaporkan kepada kamu saat tidak ada yang dilakukan. Melelahkan sekali, kan? Kamu fokus saja pada strategi masa depan. Saya fokus menanganinya. Pasti berhasil. Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, itu bagus. Kali ini kamu bagus dalam kontrak luar negeri. Terus pantau itu. Untuk seri Huisin dan pembukaan toko baru,
Saya yang urus. Supaya kamu tidak perlu berurusan dengan kejengkelan antara kamu dan Gao Hui. Kakak, kamu benar-benar menyelamatkan hidup saya. Sudah, saya kerja dulu. Harus capai penjualan. Aku pergi sekarang. Yushi, demi Gao Jia, kau bisa meninggalkan perjanjian kita dengan Gao Hui. Jika kamu punya kesempatan menguasai Rui Hua dan mengalahkan Mu Ziun, apakah kamu juga akan mengorbankanku? Sejak kamu kembali kali ini, apakah kamu benar-benar membantuku? Atau kamu punya tujuan sendiri yang lain? Aku benar-benar tidak bisa memahami dirimu. Sudah selesai. Seteh glasir hitam ini sangat cantik. Ini barang antik. Selera kamu sangat bagus. Mungkin itu karena kakekku. Sejak kecil aku selalu menyukai karya seni buatan tangan. Kualitas anak muda mudah dilihat dari pendidikan keluarganya. Keluarga kamu pastilah baik dan terhormat. Apa pendapat mereka tentang pernikahanmu dan Yushi?